periode kedua Pak Jokowi 2019 ini juga ya stagnan lah ya. Jadi sama kan dengan Gini rasio tadi. Jadi dari dua angka ini, klaim otoritas ekonomi, pemerintah dalam hal ini, itu bahwa ketimpangan membaik sebetulnya tidak terlalu berdasar. Sekurang-kurangnya menurut saya ketimpangan stagnan itu, tidak membaik, tidak memburuk, berdasarkan dua indikator. Lalu otoritas ekonomi kita juga sejauh ini prakteknya bukan pernyataannya itu mengikuti lebih mengutamakan investasi ya. Jadi bukan mengarahkan di mana ada produksi barang lalu uang diarahkan ke sana. Konteksnya jarang arus uang mengikuti produksi. Kita perlu bertanya-tanya ini kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga di bawah pemerintah seperti BPS. Beberapa data penting malah tidak lagi menjadi perhatian. Salah satunya adalah upah petani berhenti sampai Desember 2022 saja. Lembaga penjamin simpanan itu menggolongkan tabungan-tabungan dan deposito itu pada 7 kelompok. Di bawah 100 juta itu satu kelompok, sebutlah tier 1 ya. Nah, yang kedua 100 sampai 200, yang ketiga 200 sampai 500. Nah, yang paling tinggi tier 7 5 miliar ke atas. Nah, yang di atas 5 miliar sekarang nilainya 4.627 triliun. Jadi gambarnya ini kan sudah bunyi sendiri nih. Nah, ini lebih menunjukkan ketimpangan dibandingkan yang tadi kan, data tadi. Sementara yang di atas 5 miliar, nilai rata-ratanya 33,63 miliar. Pada waktu Pak Jokowi memulai, sana 25 miliar. Jadi ini kan sederhana, berarti kan berdasarkan data ini, ketimpangan kekayaan keuangan dalam hal ini adalah dicerminkan oleh simpanan di bank, itu memburuk. Nah, mari kita lihat yang paling bawah, yang ya sebutlah paling miskin ya, 10% terbawah, berarti 184.000 orang terbawah. Berapa kekayaannya? Ini kekayaan bersih ya. Jadi kekayaan bersih itu ya dikurangi utang catatannya. Kelihatan nggak? Kelihatan angkanya di sini min 0,1. Jadi mereka kekayaan bersihnya minus gitu. Mungkin kan nggak punya rumah, ya rumahnya sewa, ya toh. Ya ini kekayaan ya, bukan pendapatan nggak bisa minus, tapi kekayaan kan bisa. Ini kadang di sudut pandang otoritas UMKM semakin meningkat membanyak lah. Itu kalau dari sudut pandang positif boleh saja ngomong begitu, boleh dong. Saya pembelajar ekonomi ngomong. Itu artinya mereka nggak bisa dapat pekerjaan lain selain berusaha sendiri. Kalau ekonominya membaik, ini tidak akan menaik sebenarnya. Pilihan ini bukanlah pilihan yang nanti terbukti dari tingkat upah, tingkat hasil. Inilah yang memberi kontribusi kepada ketimpangan kan. Hasil mereka nggak mungkin sama dengan yang bekerja formal, bekerja di sektor keuangan dan seterusnya. Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu topik yang cukup sering dibahas dan mendapat perhatian cukup banyak ketika membicarakan perekonomian suatu bangsa, suatu negara. Namun, pengertian ketimpangan ekonomi itu sendiri itu masih bermacam-macam. Secara umum bisa dikatakan ketimpangan ekonomi itu merupakan konsep tentang kesetidakstaraan antar penduduk atau kelompok penduduk dalam hal ekonomi. Nah, data yang biasa dipakai untuk menggambarkan soal tingkat ketimpangan ekonomi suatu negara itu antara lain bisa berupa data pengeluaran penduduk. Kemudian bisa juga data pendapatan, karena bisa saja orang yang pengeluarannya banyak itu pendapatannya bisa tidak sebanyak itu karena mungkin mendapatkan sumbangan atau bantuan dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, orang yang pendapatannya sangat besar itu tidak seluruhnya tercatat sebagai pengeluaran, kan ada yang ditabung. Kemudian yang ketiga adalah data kekayaan yang kita banyak dengar dan kita baca, bahkan menjadi sumber utama penjelasan pemerintah ketika menjelaskan kondisi ketimpangan ekonomi Indonesia yang diklaim membaik. Itu datanya memakai yang disebut dengan rasio Gini dengan data pengeluaran. Rasio Gini itu sebetulnya rumus matematik saja, rumus matematik yang bisa dipakai untuk data pengeluaran maupun pendapatan. Tetapi karena di Indonesia Badan Pusat Statistik hanya mengeluarkan data tentang pengeluaran penduduk dan data pendapatan untuk negara-negara seperti Indonesia, negara-negara yang masih berkembang, itu biasanya belum mencukupi untuk dilakukan analisis atau sajian yang bersifat time series dan rutin ya. Untuk negara-negara yang sudah maju, rasio Gini bisa dibuat dari data pendapatan. BPS tadi sudah kita singgung mengeluarkan data rasio Gini dihitung dari data pengeluaran penduduk.
Bank Dunia juga mengeluarkan data antar negara, tetapi untuk beberapa negara itu dia bisa pakai pendapatan. Nah, Indonesia ketika disebut di sana income, sebenarnya yang dipakai adalah data BPS tentang pengeluaran. Jadi tetap pengeluaran basisnya. Nanti kita selidiki apakah ada sedikit adjust, ada penyesuaian oleh data Bank Dunia tersebut, tapi secara umum itu dapatnya dari data pengeluaran. Sedangkan data kekayaan untuk Indonesia itu juga lebih sulit lagi dibandingkan pendapatan ya. Jadi rasio Gini itu perhitungan yang sifatnya matematis. Jadi kalau sekian persen orang, itu misalnya kalau pengeluaran keluarnya berapa, misalnya dari 1 sampai 100 lalu digambar menjadi kurva, itu nanti bisa dihitung dengan rumus indeks Gini-nya. Jadi datanya bisa pengeluaran, bisa pendapatan, bisa kekayaan. Nah, khusus kekayaan juga tidak punya Indonesia. Jadi maksudnya tidak punya ini mungkin ada riset, ada kajian, tetapi kan tidak bisa menjadi data rutin yang menunjukkan kecenderungan. Nah, justru lembaga internasional yang Credit Suisse itu lembaga keuangan yang secara rutin banyak data negara, 100 lebih yang dia data, termasuk Indonesia. Tentu saja dengan metode dia ya, metodenya itu campuran antara metode data resmi statistik dengan data investigasi yang mendalam ya, wawancara agak seperti jurnalis. Sayangnya Credit Suisse ini kemudian bangkrut ya. Tetapi untuk hal data ini dia tidak mengeluarkan lagi sementara, sehingga data terkini yang ada di webnya itu masih data yang sama, bahkan bagiannya sudah dihapus ya. Data terhenti di 2022, datanya data 2021. Itu ada dulu rasio Gini yang dulu, jadi kalau kita pernah membaca 1% orang memiliki kekayaan 51%, 40% itu datanya Credit Suisse. Negara manapun, nggak hanya Indonesia. Kita bisa juga dari data di Indonesia itu untuk melihat ketimpangan. Salah satunya yang menurut saya sangat sarankan itu adalah data lembaga penjamin simpanan tentang simpanan masyarakat di bank. Karena kan menunjukkan penabung atau penyimpan sekian berapa banyak, berapa duit. Yang sebelum kita lanjut kepada beberapa indikator yang mencerminkan ketimpangan ekonomi antar penduduk itu, kita perlu ingat dalam hal pengeluaran, ini tidak hanya kasus Indonesia, umumnya datanya sedikit bias untuk kelompok yang bawah ya, kelompok yang paling bawah dalam suatu masyarakat, itu 10% terbawah, 20% terbawah, itu punya kecenderungan data pengeluarannya terlampau tinggi ya. Ya tadi, salah satu sebabnya adalah dia tidak hanya pengeluaran berbasis pendapatannya, kan bisa dari sumber lain yang sifatnya hibah, bantuan, dan sebagainya. Terus sebaliknya dengan mereka yang kelompok pendapatan tinggi, itu kecenderungannya data pengeluarannya bias untuk dinyatakan lebih rendah. Begitu ya. Tentu kalau kita buat sampel yang banyak, itu tetap saja bisa menggambarkan. Jadi di diskon itulah kalau ada data Gini rasio berdasarkan pengeluaran. Apa penyebab dari ketimpangan-ketimpangan? Nanti kita akan bahas. Jadi ketimpangan ekonomi itu kan kinerja tadi tentang ketidaksetaraan atau tingkat ketidaksetaraan. Jadi kalau ketimpangannya rendah berarti ya cukup setara. Memakai beberapa indikator untuk Indonesia, terutama tersedia Gini rasio versi atau indeks Gini atau Gini rasio versi Badan Pusat Statistik ya. Nanti kita coba beberapa ukuran lain yang bisa kita jadikan pembanding. Penyebabnya apa? Kita akan juga bahas penyebab dari kondisi yang ada di Indonesia itu. Kita gambar dulu, ini yang dari indeks Gini atau Gini rasio. Kita setarakan supaya terlihat, karena si BPS ini dahulu sebelum tahun 2023, itu datanya Maret dan September. Maret itu berdasarkan data Susenas Maret, yang sampelnya mencapai 300.000 rumah tangga. Jadi bersamaan ya dengan survei kemiskinan itu satu paket itu. Modul konsumsi. Nah, September sampelnya 75.000. Nah, mulai tahun 2023 tadi BPS hanya mengadakan sekali setahun, hanya bulan Maret. September 2024 juga nantinya tidak ada. Tetapi Maret datanya memang lebih baik ya, lebih presisi. Nah, kita bandingkan aja Maret. Konsep Gini itu seandainya dia merata sempurna, gitu ya, merata sempurna itu ya mendekati 0. Jadi gampangannya 1% orang, 1% kelompok terbawah, pengeluarannya ya sebutlah konsumsi ya, itu berapa dari total. Jadi kalau 10 yang terbawah mengkonsumsi sekitar 10% juga, yaitu rata namanya, merata, tapi nyaris tidak ada negara yang seperti itu. Nah, tapi caranya ngitung 1% dibuat gambar, grafik, nanti dibuat, nanti ada logaritmanya, bisa dihitung. Intinya kalau dia tidak merata, itu mendekati 1, makin merata itu mendekati 0. Ukuran di textbook yang disebut sangat merata itu adalah 0,2, di bawah 0,2.
sebenarnya, tetapi 0,2 sampai 0,5 itu disebut sedang, 0,5. Tapi masing-masing buku lain ya. Nah, kita untuk beberapa panduan yang relatif moderat itu menganggap kalau sudah di bawah 0,4 itu tingkat pemerataannya baik. Karena itu Indonesia disebut berpemerataan sedang karena nilai Gini rasionya 0,379 ya, terkini ya, Maret 2024. Nah, tapi mari kita lihat saja di gambar dari tahun 96, 99, 2002. Jadi itu tidak tiap tahun ada datanya ya. Sekarang tiap tahun ada, bahkan sempat sebulan 2 kali. Apa yang kita lihat? Sebenarnya selama era reformasi, itu Gini rasio lebih tinggi dari era sebelum reformasi. Berarti berdasarkan data Gini, era reformasi itu meningkat ketimpangannya. Tuh ya. Saya mulai dari 2005, itu ketimpangan meningkat. Ini fakta ya. Nah, di era Pak Jokowi, pertama terjadi penurunan. Kemudian di era kedua ini sepertinya menurun, tapi stuck kan sebenarnya. Nah, jadi ingin saya katakan berdasarkan Gini rasio, itu era Pak Jokowi 1 itu terjadi penurunan, perbaikan pemerataan. Di era Jokowi 2 terjadi stagnasi. Dan ingat, di tengah-tengah periode kedua ini ada soal pandemi COVID, dan ketika periode kedua ada peningkatan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan meski membaik beberapa tahun belakangan. Jadi bisa saja ditafsirkan bahwa sudah kemiskinan tidak teratasi dengan baik di periode kedua, ditambah ketimpangan juga dipertahankan dalam kondisi yang masih seperti tahun 2019. Itu dari Gini rasio. Jadi saya ingin berbeda pendapat dari otoritas ekonomi yang memuji angka-angka ini sebagai petanda selama pemerintahan Jokowi terjadi perbaikan ketimpangan. Saya ingin menjawab tidak begitu faktanya, terutama di periode kedua. Dan angka 0,382 menjadi 0,379 itu tipis banget. Ya, meskipun ini kurang begitu tepat, tetapi bisa dikatakan itu semacam dalam margin error kesalahan data ataupun kesalahan pengolahan, terutama kesalahan data. Kira-kira begitu ya. Dahulu, nanti silahkan dicek, di zaman-zaman lampau, di sebelum tahun 2017 atau 2018, saya lupa, itu Gini rasio itu dinyatakan hanya dalam dua, misalnya 0,38, 0,37. Akibat itu sering tetap jadinya 0,38, 0,35, dibuatlah menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi 0,382, 0,379. Nah, kalau itu kan berarti tipis sekali kalaupun naik ataupun turun. Kita tidak ingin mengatakan dalam kaitan memburuk saja, membaik pun kan jadi tipis. Memburuk juga tipis. Itu akibat sensitivitasnya makin lama makin kurang tampak perbaikan ataupun pemburukannya juga kurang tampak sebenarnya. Ada data lain yang disodorkan Badan Pusat rutin juga. Nah, itu dengan cara melihat pengeluaran penduduk itu dibagi dari 40% yang terbawah, kemudian 40% yang di tengah, 20% yang di atas, kan 100%. Kalau Gini tadi hitungannya 1% digambar, lalu baru dihitung indeksnya. Kalau ini pakai data lebih sederhana sebenarnya. 40% terbawah itu pengeluarannya dari total berapa? Nah, kalau data ini paling terkini 18,4. Jadi 40% penduduk terbawah itu pengeluarannya 18,40% dari total pengeluaran. Yang teratas, 20% teratas, pengeluarannya 4,591%. Nah, ini gampang saja. Yang merah ini, yang 40% terbawah, itu dikatakan membaik kalau jumlahnya tambah banyak ya. Kalau mau pemerataan sempurna, 40% terbawah dapat 40%, yang tengah 40% dapat 40%, tapi kan tidak. Yang atas 20% selalu dapat di atas 40. Baik, mari kita lebih objektif. Sebenarnya memang meningkat, terutama di tahun 2024 ini. Ya, 2023 dan 2024 ini meningkat porsi yang bawah ya. Tetapi kembali saya ajak Anda lebih jauh melihatnya ke sana. Sebenarnya kan penurunannya sangat landai. Bahkan sempat memburuk ya. Penurunan ini berarti kalau ini turun memburuk, karena ini kan 40% terbawah. Nah, perhatikan. Di era sebelum reformasi, itu sempat 20% jatahnya 40 di bawah itu. Bahkan di awal-awal reformasi masih 22,83. Kuenya lebih banyak porsinya dibandingkan sekarang. Yang atas, itu ini 45,91. 46% ini juga lebih tinggi dibandingkan era reformasi. Jadi, kuenya orang 40% teratas bertambah, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini membaik. Kalau kita ambil patokan periode kedua Pak Jokowi 2019
ini juga ya stagnan lah ya. Jadi sama kan dengan Gini rasio tadi. Jadi dari dua angka ini, klaim otoritas ekonomi, pemerintah dalam hal ini, itu bahwa ketimpangan membaik sebetulnya tidak terlalu berdasar. Sekurang-kurangnya menurut saya ketimpangan stagnan itu. Tidak membaik, tidak memburuk. Berdasarkan dua indikator. Nah kita karena itu kita harus cari data-data lain dong. Nah data lain itu salah satunya itu adalah simpanan duit di bank. Masuk akal ya? Lembaga penjamin simpanan itu menggolongkan mau tabungan-tabungan dan deposito itu pada 7 kelompok. Kelompok yang rekening bukan orang ya, rekeningnya. Satu orang kan bisa lebih dari satu rekening. Itu di bawah 100 juta itu satu kelompok, sebutlah tier 1 ya. Nah, yang kedua 100 sampai 200, yang ketiga 200 sampai 500. Nah, yang paling tinggi tier 7 5 miliar ke atas. Boleh dong kita menafsirkan. Mari kita lihat selama era Pak Jokowi yang rekeningnya di bawah 100 juta berapa banyak nilainya dulu, jangan jumlahnya. Jumlahnya ada kalau sekarang di April 2024 kurang dari sama dengan 100 juta itu ada 569 juta rekening. Jadi lebih banyak dari penduduk tentu saja, lebih banyak penduduk desa karena satu orang kan punya lebih dari satu rekening. Kadang mau dapat bansos, mau dapat bantuan apa harus buka rekening kan, dan tidak bisa pakai rekening lama. Misal, yang menarik gambar ini kan sederhana banget. Saya ambil dari Oktober 2014 tuh sampai sekarang. Yang di bawah 100 juta ini kan kelihatan landai, meningkat tapi tipis banget kan. Nah, yang di atas 5 miliar sekarang nilainya 4.627 triliun. Jadi gambarnya ini kan sudah bunyi sendiri nih. Lalu kita buat rata-ratanya. Karena itu jumlahnya 569 juta rekening, yang ini jumlah rekeningnya cuma 137.600. Itu rekeningnya, yang atas juta. Kalau orang kaya, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai perusahaan, ya nggak mungkin satu orang punya 5 saja, nggak mungkin bisa jadi 10 kan. Maka itu kan hanya sekitar, ya tidak banyak pihak kan. Nah, itu kurang ribu ya. Sebetulnya 130. Iya benar, dulu kalau orang itu, misalnya satu orang punya 10 rekening, kan orangnya nggak banyak kan, 13 ribuan aja kan. 13 ribu orang loh, atau pihak termasuk dia punya perusahaan. Berapa rata-ratanya? Nah, rata-ratanya jadi begini. Yang di bawah 100 juta tadi, itu adalah kelompoknya di bawah 100 juta. Ada yang mungkin simpanannya 98 juta tabungannya. Ada juga yang 100 ribu. Atau mah ada yang mendekati nol kan. Cuma dipakai untuk transferan saja, menerima transfer tepatnya. Nah gitu. Maka rata-ratanya 1,86 juta sekarang. Jadi rekening yang banyak tadi, itu rata-rata nilai isinya tuh hanya 1,86 juta. Ya. Dan itu menurun. Awal pemerintahan 3,83 juta. Nah, ini lebih menunjukkan ketimpangan dibandingkan yang tadi kan, data tadi. Sementara yang di atas 5 miliar, sebutannya di atas 5 miliar. Nilai rata-ratanya 33,63 miliar. Ini juta, ini miliar ya, jangan salah. Ya, kali aja berapa kali itu. Nah, pada waktu Pak Jokowi memulai, sana 25 miliar. Jadi ini kan sederhana. Berarti kan berdasarkan data ini, ketimpangan kekayaan keuangan dalam hal ini adalah dicerminkan oleh simpanan di bank itu memburuk. Untuk Credit Suisse dia menambahkan juga kalau keuangan itu dengan kepemilikan atas saham dan obligasi ya. Kalau itu saya kira ketimpangannya akan meningkat karena yang kelompok di bawah 100 juta ini untuk Indonesia itu sedikit sekali yang punya saham atau punya SBN kan sedikit kan yang sana, jadi ini lebih timpang lagi. Nah, baik kalau misalnya kita ngambil Credit Suisse, tadi sayangnya Credit Suisse itu datanya sudah terhenti, tapi saya ambilkan saja 2022. Saya tidak membuat time series-nya, cuma untuk menunjukkan kondisi 2021. Nah, maka ada yang terdata penduduk dewasa. Jadi kalau jumlah penduduk waktu itu sekitar 265 juta ya, tahun 2021, yang dianggap mencerminkan 183 penduduk dewasanya saja, 18 tahun ke atas. Itu rata-rata kekayaan ya, bukan pendapatan ya, 18.534 dolar. 18.534 itu kalau dirupiahkan pada waktu itu ya kali 2 dikurangi ya mungkin sekitar 20 tambah 9 sekitar berarti 300 juta. Masuk akal ya, rata-ratanya 300-an juta. Kekayaan itu kalau dia kekayaan non finansial itu ya bisa rumah, bisa tanah.
Kalau mobil, kalau yang finansial tadi tabungan segala itu. Tetapi biarpun segitu rata-ratanya 18.500 itu tidak miskin ya, segitu kan rata-rata kekayaan itu udah ratusan juta tuh. Tetapi ternyata menurut data mereka yang di bawah 10.000 itu jumlahnya 122,81 juta orang. Jadi rata-rata itu tergeret karena ada 191 orang ribu ya, salah ini, 191.000 bukan orang ini ribu satuannya. Yang di atas 1 juta, di atas 1 juta berarti di atas 15 miliar waktu itu ya. Ada kurang lebih 3,74 juta yang antara 100.000 dengan 1 juta. Lalu yang 10.000 sampai 100.000 itu sekitar 56,57 juta. Jadi yang sebagian besar orang sebenarnya di bawah 10.000 kan. Ini cermin sebuah ketimpangan yang nyata ya. Sebenarnya ada generasionya. Credit Suisse juga mengeluarkan data terkait dengan desil ya. Desil itu artinya penduduk itu dibagi menjadi 10 kelompok. 10% terbawah desil 1, lalu desil 2 sampai kelompok paling kaya itu 10, desil 10%. 10% penduduk, tidak melihat jumlahnya ya. Tadi karena yang didata adalah sekitar 183 orang ya, berarti 183,74 juta, berarti satu desil kurang lebih 104.000 orang. Nah, apa yang terjadi? Desil paling atas 10% orang, berarti 10% itu sekitar 184.000, itu memiliki kekayaan sekitar 67% dari total kekayaan. Jadi seluruh kekayaan penduduk Indonesia dewasa, itu 10% yang teratas menguasai 67%-nya. Dan seterusnya ya, ada yang 10% desil 9, 12,5, terus saja makin ke sini. Nah, mari kita lihat yang paling bawah, yang ya sebutlah paling miskin ya, 10% terbawah, berarti 184.000 orang terbawah. Berapa kekayaannya? Ini kekayaan bersih ya. Jadi kekayaan bersih itu ya dikurangi utang catatannya. Itu kelihatan nggak kelihatan angkanya di sini? Min 0,1. Jadi mereka kekayaan bersihnya minus gitu. Mungkin kan nggak punya rumah, ya rumahnya sewa, ya toh. Ya ini kekayaan ya, bukan pendapatan nggak bisa minus, tapi kekayaan kan bisa. Nah kalau kita kumpulin 4 ini, 40% terbawah dijumlahkan saja 1,3 tambah 0,6, 1,9 ditambah 0,3, 2,2 kurangi 0,1, ya 2,1 kan berarti. Jadi 40% penduduk yang terbawah itu hanya memiliki kekayaan sekitar 2,1% dari total kekayaan. Ini masuk akal ya angka ini ya. Common sense-nya begitu. Bisa juga ini yang desil ini dibagi nih, yang 1, 2, 3 disebut 30, ini 30, ini 40. Nah benar kan ini tadi 40% terbawah 2,1, yang tengah 10,3, yang ini 87,6, 30%. Sayang saya tidak sempat mengolah, saya punya data yang dari 2010 ya. Nanti kita suatu saat kita akan kaji, tapi saya sudah lihat memang ketimpangan ini bertahan, bahkan dalam beberapa waktu memburuk. Itu ketimpangan antar penduduk atau antar kelompok penduduk. Sebenarnya ketimpangan ekonomi itu ada antar daerah, antar desa kota, antar regional, pulau ya, antar kabupaten, provinsi, seperti itu. Regional itu kabupaten, provinsi, pulau. Lalu antar profesi. Jadi petani dengan pekerja industri, atau lebih khusus lagi misalnya dengan pekerja sektor keuangan dengan pertanian, itu antar profesi ya. Antar sektoral, sektoral lapangan usahanya, kalau tadi pekerjanya bisa kan. Sektoral berarti tadi antar lapangan usaha dan seterusnya lah. Ketimpangan itu seperti itu. Kalau kita mau membuat klaim apakah ketimpangan ekonomi Indonesia membaik atau memburuk selama 10 tahun terakhir, sebenarnya kan nggak cukup Gini rasio saja, atau berdasarkan tadi persentasi pengeluaran. Ya ini di blended ya, tanda petik ya, ini kaji semua lalu dibuat matrik, ya baru kita bisa menilai. Nah saya termasuk yang menilai. Saya pernah membuat kajian ini, review 2 tahun yang lalu, cukup panjang lebar. Menurut saya waktu itu baru 7 tahun Pak Jokowi ya, itu ketimpangan belum COVID, saya ingat itu pas di tengah-tengah COVID, tapi datanya sebelum COVID itu ketimpangan cenderung memburuk secara umum. Nah, kalau sampai sekarang pun saya kira tidak jauh dari itu penilaiannya. Apa sebab ketimpangan bisa kita mengambil jalan kesimpulan moderat, yaitu tidak membaik begitu ya, artinya stuck itu apa sih sebabnya, terutama yang antar penduduk, tapi bisa dibawa ke antar daerah juga. Yang utama adalah kondisi pekerjaan dan pekerja. Artinya kan
ketika orang itu bekerja, dia bekerjakah, dia tidak bekerjakah, pengangguran maksudnya, lalu bekerja di apa, dapat upah berapa, itulah penyebab utama dari ketimpangan. Salah satu yang paling utama. Lalu ada juga kebijakan ekonomi ketika pemerintah lebih memprioritaskan hal-hal tertentu, sektor tertentu, daerah tertentu, yaitu bisa meningkatkan ketimpangan. Kemudian juga kondisi sistem dan industri keuangan ya. Jadi kalau kita rumah tangga atau orang itu terlanjur punya uang banyak, kalau dia tidak ikut pinjol atau dia tidak bodoh-bodoh amat saja, uangnya sudah bekerja untuk dia, karena return kepada pemilik modal itu sebutlah 7% begitu ya. Kalau dia punya sekitar 100 miliar, kalau dia tidak boros ya bisa. Maksudnya, kalau orang bekerja, kenaikan upahnya itu kalau di rata-rata itu tidak sampai ke 6-7% setahun ya. Malah banyak profesi itu stuck, tidak naik. Jadi ini salah satu sebab ketimpangan meningkat juga. Jadi balas jasa terhadap duit dengan balas jasa terhadap tenaga kerja itu kecepatannya beda. Sehingga dia makin melebar di negara seperti Indonesia. Lalu otoritas ekonomi kita juga sejauh ini prakteknya bukan pernyataannya itu mengikuti lebih mengutamakan investasi ya. Jadi kebijakan sifatnya produksi mengikuti arus investasi, karpet merah buat investasi, bukan mengarahkan di mana ada produksi barang, lalu uang diarahkan ke sana. Jadi sekalipun mau membela UMKM, tapi konteksnya jarang arus uang mengikuti produksi. Jadi semacam itu. Dengan demikian, ketimpangan ini sebenarnya bisalah negara ikut memperbaikinya. Nah, mari kita lihat beberapa di antara tadi. Contoh untuk menguatkan pernyataan saya tadi. Salah satunya tentang data pekerja sektor pertanian. Betul saja secara presentasi dari seluruh orang bekerja, orang di pertanian itu menurun. Tapi kan pekerja petani itu nggak bisa dilihat dari presentasinya, orang lahannya nggak banyak meningkat. Kita mungkin membayangkan pembicaraan sehari-hari, dia bapaknya petani, anaknya udah pada nggak mau jadi petani, nanti dulu. Itu kasus namanya. Kalaupun dia tidak, saudaranya. Jadi tidak mungkin tanah itu kemudian ditinggal begitu. Umumnya ya tetap dikelola atau dia peternakan. Dan jarang terjadi dia konsolidasikan. Maksudnya 4-5 lahan dijadiin satu, yang ada dipecah. Gitu. Jadi jumlah petaninya kan tetap nih. Ini bukti dari BPS. Per Februari 2024, petani itu sebanyak 40,72. Petani ini termasuk nelayan, termasuk peternak ya. 40,72 juta. Pada saat Pak Jokowi memulai Agustus 38,97 bertambah kan jumlah petaninya loh. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lampau ya tidak banyak menurun jumlahnya kan. Nah, pada saat bersamaan kita lihat pertanian ini pertumbuhannya rendah. Ini kebetulan data triwulan 1, kontraksi itu minus, triwulan 2 ini 3,25. Sehingga pertanian ini nilai tambahnya itu tumbuh perlahan, bahkan di triwulan tertentu kontraksi, sementara tetap menambah tenaga kerja sedikit-sedikit gitu. Artinya apa? Artinya hasil dari setiap petani itu, petani harus dibayangkan ada nelayan dan peternak ya, itu tergerus kan. Nah ini salah satu sumber ketimpangan kan. Orangnya banyak, hasilnya sedikit. Nah begitu juga digambarkan oleh rata-rata upah ya. Ini sektoral. Ada 17 sektor. Nah, rata-rata, ini saya pakai yang merah semua, ini rata-rata ini. Nah, ini tahun 2024, yang ini 2015, yang biru. Sayangnya nggak ada data 2014, belum saya cari di BPS tadi, belum dapat. Nah, kita lihat saja bahwa yang di bawah rata-rata itu antara lain adalah pertanian, bahkan ada penyedia akomodasi makan dan minum, resto ya, dan sebagainya. Lalu perdagangan, lalu pengadaan air, dan bahkan industri pengolahan sedikit di bawah rata-rata. Yang di sini jasa keuangan, pertambangan, informasi dan komunikasi kan begitu. Kalau dilihat sektoral begini kayak imbang, ini rata-rata, sini banyak, sini banyak. Tetapi nanti dulu yang pertanian, yang industri pengolahan, yang perdagangan itu menggendong tenaga kerja paling banyak. Urutan 1 2 3 ya. Artinya sebagian besar manusia di sana pekerja. Ini juga meningkatkan ketimpangan karena yang di sini lebih sedikit manusia bekerjanya. Maka kan jadi ketimpangan antar penduduk juga berdasarkan data ini terpicu untuk meningkat. Lalu ada juga data
upah buruh tani. Sayangnya juga berhenti. Jadi kita perlu bertanya-tanya ini kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga di bawah pemerintah seperti BPS. Beberapa data penting malah tidak lagi menjadi perhatian. Salah satunya adalah upah buruh tani berhenti sampai Desember 2022 saja. Jangan lihat birunya, biru itu nominalnya. Ini data dari BPS sendiri. Upah real itu turun. Di sini juga turun. Ini terjadi pergantian tahun dasar ya. Yang penting trennya dilihat. Jadi buruh tani itu betul-betul menurun ya. Upah realnya, upah real itu upah nominal dia dikaitkan dengan harga-harga kebutuhan dia di desa itu. Turun. Ini juga menambah tingkat ketimpangan. Lalu ini juga dari sumber ini juga timbul ketimpangan karena makin banyak orang yang bekerjanya itu tidak penuh. Pekerja yang tidak sampai 35 jam seminggu, hasilnya kan juga bisa diraba. Kecuali profesi tertentu ya, seperti konsultan, tapi yang dimaksud data statistik ini rata-rata. Maka dengan meningkatnya jumlah orang yang tidak penuh bekerjanya, baik terutama dari sisi jumlah orangnya, maka hasilnya juga tidak akan optimal dan itu menimbulkan ketimpangan dengan mereka yang bekerja penuh. Nah, ini bagian dari pekerja penuh namanya setengah penganggur. Juga trennya meningkat. Lalu pembagian oleh BPS atas status pekerjaan formal dan informal. Tampak yang merah itu adalah informal, yang biru adalah formal. Kecenderungan meningkatnya yang informal di era Pak Jokowi. Artinya kan juga memperkuat ketimpangan karena pekerja informal itu secara umum hasilnya lebih sedikit dibandingkan pekerja formal. Lalu ada lagi salah satu jenis status, ini sebenarnya termasuk informal tapi khusus, berusaha sendirian betul ya. Jadi sendiri, jadi dia mau jualan teh botol, apa mau usaha buat apa, tapi sendiri tanpa buruh, tidak dibantu, bahkan tidak dibantu anggota keluarga. Jumlahnya itu sudah 32 juta ya, dan ini meningkat. Ini kadang di sudut pandang otoritas UMKM semakin meningkat membanyak. Lah itu kalau dari sudut pandang positif boleh saja ngomong begitu. Boleh dong saya pembelajar ekonomi ngomong. Itu artinya mereka nggak bisa dapat pekerjaan lain selain berusaha sendiri. Kalau ekonominya membaik ini tidak akan menaik sebenarnya. Pilihan ini bukanlah pilihan yang nanti terbukti dari tingkat upah, tingkat hasil. Begitu juga ada jenis pekerjaan yang sebetulnya pekerja keluarga dia nggak dibayar. Jadi ibu bapaknya jualan, dia ikut bantu, dia nggak digaji. Itu jumlahnya 18 juta. Dan jumlah ini meningkat beberapa tahun ini. Maka bekerja sendiri tadi, kemudian pekerja keluarga tidak, inilah yang memberi kontribusi kepada ketimpangan kan. Hasil mereka nggak mungkin sama dengan yang bekerja formal, bekerja di sektor keuangan dan seterusnya. Itu bekerja, kalau kita tambah lagi dengan mereka yang punya duit, punya modal yang tadi menurut Credit Suisse ada 191.000 orang, itu kan ya tambah lagi lebar dengan mereka. Semacam itu ya. Nah ini sekedar tambahan saja bahwa sampai saat ini distribusi antar pulau ya masih 57%. Hanya sedikit membaik ketika dimulai oleh Pak Jokowi, datanya ada 2015, 2014 baru 58,29. Jadi tidak terjadi banyak perubahan. Nah, Sulawesi sedikit meningkat porsinya, Sumatera malah menurun, Kalimantan malah menurun, kurang lebih ya. Ini mana Sumatera? Sumatera ini dari 21 menjadi turun kan. Cuma Sulawesi mungkin karena ada faktor terakhir ini ya. Nah kalau mau digambar lagi, ini yang terkini 2023. Ini porsi atas PDRB. 100% ya PDRB-nya. Jakarta paling banyak. Nah makin ke sana ya makin sedikit. Begitu ya, maka izinkan saya menyimpulkan bahwa dalam beberapa indikator ketimpangan ekonomi antar penduduk itu memang terkesan membaik, tapi sebenarnya membaiknya sama sekali tidak signifikan, yaitu soal Gini rasio, indeks Gini dengan rata-rata pengeluaran 40% terbawah. Kalau kita kaitkan dengan indikator-indikator ketimpangan yang lain, termasuk ketimpangan antar daerah atau antar profesi atau upah dan sebagainya, di 10 tahun era Presiden Jokowi ini, ketimpangan menurut saya justru cenderung memburuk.